selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema bersukacita dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada sebuah cerita di sebuah sudut kota yang sibuk. Seorang pria bernama Dion sedang duduk termenung setelah selesai memimpin ibadah doa. Sudah hampir 15 tahun ia aktif melayani di gereja lokal. Namun malam itu ia merasa kosong. Ia mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah aku masih melayani dengan semangat seperti dulu? Apakah sukacita itu masih ada? Pertanyaan itu menusuk jiwanya, bukan karena pelayanan itu tidak penting, tetapi karena hatinya mulai kehilangan api. Ia sadar pelayanan yang awalnya ia lakukan dengan gairah dan kasih kepada Tuhan perlahan berubah menjadi rutinitas. Ia melayani karena harus, bukan karena ingin. Di saat itulah ia membuka firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat itu menamparnya dengan lembut namun kuat. Ia tersadar sukacita dalam pelayanan bukanlah hasil dari kenyamanan atau tepuk tangan manusia, tetapi hasil dari relasi yang menyala-nyala dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini meskipun pendek mengandung kekuatan yang luar biasa. Di dalamnya terkandung 3 dimensi pelayanan Kristen yang sejati: ketekunan tanpa kendor, semangat roh yang menyala-nyala, dan fokus kepada Tuhan sebagai pusat pelayanan. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, sebuah komunitas Kristen awal yang hidup di tengah tekanan dan penganiayaan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam konteks seperti itu, Paulus tidak memberi mereka motivasi kosong, melainkan kebenaran yang membebaskan, bahwa pelayanan bukanlah beban, tetapi kehormatan. Pelayanan bukanlah paksaan, tetapi kesempatan untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata janganlah hendaknya kerajinan kendor merupakan peringatan yang sangat relevan bahkan sampai hari ini. Banyak orang percaya mengalami keletihan dalam pelayanan, bukan karena beban tugas, tetapi karena kelelahan rohani. Ketika doa mulai jarang dipanjatkan, ketika Alkitab menjadi sekedar simbol dan bukan makanan rohani, ketika komunitas menjadi tempat drama dan bukan dukungan, maka api pelayanan akan pelan-pelan meredup. Paulus tidak ingin hal itu terjadi. Ia mengingatkan bahwa semangat dalam pelayanan bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Semangat itu perlu dipelihara, dijaga, bahkan perlu diperjuangkan. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata kendor dalam teks aslinya mengandung arti malas atau lamban. Ini bukan berbicara soal fisik saja, tetapi lebih pada sikap hati. Orang bisa terlihat sibuk melayani, tetapi hatinya sudah lama berhenti terbakar untuk Tuhan. Pelayanan yang seperti ini berbahaya karena bisa menular. Pelayanan yang dilakukan tanpa sebuah semangat akan menularkan ketidakpedulian. Sebaliknya, pelayanan yang dilakukan dengan hati yang menyala menjadi pemantik bagi orang lain.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sisi lain Paulus mendorong agar rohmu menyala-nyala. Frase ini sangat kuat secara bahasa dan teologis. Ini menggunakan kata dalam bahasa Yunani yang menggambarkan mendidih atau berapi-api. Paulus sedang bicara tentang semangat rohani yang lahir dari dalam, bukan dari suasana ibadah yang emosional belaka. Semangat ini bukan hasil pengaruh eksternal, tetapi dari relasi hidup dengan Roh Kudus. Pelayanan yang menyala bukan berarti selalu riuh atau penuh dengan ekspresi, tetapi selalu setia, bergairah, dan penuh kasih yang nyata. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semangat rohani tidak mungkin dipertahankan jika kita terputus dari sumbernya. Roh Kudus adalah sumber nyala pelayanan kita. Tanpa Dia, pelayanan hanyalah kegiatan sosial belaka. Maka seperti seorang pembakar api yang tahu kapan harus menambahkan kayu ke tungku agar api terus hidup, kita pun perlu mengisi hati kita dengan doa, firman, penyembahan, dan relasi yang intim dengan Tuhan. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita setiap hari, maka api itu tidak akan padam. Ketika pelayanan kita lahir dari relasi dan bukan ambisi, maka kita tidak akan mudah goyah meskipun badai datang silih berganti. Paulus menutup bagian ayat ini dengan seruan yang sangat penting: layanilah Tuhan. Inilah kunci utama dari semua pelayanan Kristen. Fokus pelayan kita bukan untuk manusia, bukan demi pengakuan, bukan karena ingin terlihat rohani. Kita melayani karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Pelayanan adalah bentuk penyembahan. Pelayanan adalah respon syukur. Ketika fokus kita bergeser kepada hasil, penghargaan, atau bahkan jumlah, maka sukacita akan mudah lenyap. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita sedang melayani Raja di atas segala raja, maka sekecil apapun yang kita lakukan akan terasa bermakna. Melayani Tuhan berarti kita sadar bahwa semua yang kita kerjakan, sekecil apapun itu, semuanya itu adalah bagian dari ibadah yang hidup. Kita sedang mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, seperti yang disebut di dalam Roma 12 ayat 11. Dalam dunia yang mengukur kesuksesan dengan angka dan pujian, ayat ini memutar ulang fokus kita. Apakah kita melayani karena kita mencintai Tuhan, atau karena ingin mendapat tempat di mata manusia? Sukacita dalam pelayanan tidak lahir dari kondisi yang nyaman, melainkan dari hati yang diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Seorang pelayan Tuhan yang setia pernah berkata, "Saya tidak selalu berada dalam pelayanan yang mudah, tetapi saya selalu menemukan Tuhan di setiap pelayanan." Kalimat ini sederhana, tapi dalam. Sebab sukacita bukanlah suasana hati, tetapi buah dari kedekatan dengan Tuhan. Seseorang bisa berada di tengah penderitaan, namun tetap bersukacita dalam pelayanannya. Itulah keajaiban sukacita ilahi, sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan. Bapak, Ibu, ada saat-saat ketika pelayanan kita terasa berat. Tidak semua orang akan menghargai apa yang kita lakukan. Bahkan kadang-kadang sesama pelayan bisa menjadi sumber luka. Namun disinilah ujian sejati dari sukacita dalam pelayanan. Jika kita hanya bersukacita ketika semua lancar,
maka sukacita kita itu sangat dangkal. Tetapi jika kita tetap menyala bahkan saat jalan menjadi berat, maka kita telah memahami makna sejati dari pelayanan yang berpusat kepada Kristus. Amin. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong kita, membangkitkan semangat kita untuk kembali menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Biarlah kita termotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan dipuji, Tuhan akan dipermuliakan melalui seluruh aktivitas, seluruh gerak hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan luar biasa sanggup menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.